masih membahas tentang cara mengatasi sombong dan berusaha untuk tawadhu rendah hati, dan di mana potensi sombongnya adalah ilmu dan ibadah. Tadi dikatakan kita harus tetap tawadhu kepada ahli bid'ah, kepada orang fasik, meskipun di saat bersamaan kita diperintahkan membenci mereka. Benci dan rindu, benci dan rindu, benci dan tawadhu harus tetap kita lakukan. Tidak otomatis benci itu sombong. Kita membenci ahli bid'ah terus kita sombong di atas mereka. Kita membenci orang fasik, orang bodoh, tidak otomatis perintah untuk diperintahkan membenci, tidak otomatis diperintahkan untuk menyombongi. Kok saged ngene? Bencinya kita, marahnya kita pada pelaku bid'ah, fasik, orang bodoh, harus kita kukuhkan bahwa ini karena diperintahkan Allah. Jadi karena Allah, bukan karena diri kita. Ya. Wa anta fatara wa anta fi ghadabika la tara nafsaka najiyan. Ketika kita marah kepada ahli bid'ah, ahli fasik itu, orang bodoh, ya marah saja, jangan terus kamu beranggapan sayalah yang selamat, dia akan celaka. Harusnya kita mengkhawatirkan diri kita juga, ya. Ketika kita memarahi bid'ah, memarahi kefasikan, kita juga mengkhawatirkan kita. Kenapa? Kita punya dosa-dosa yang sifatnya samar. Kita tidak tahu kelak akan su'ul khotimah apa husnul khotimah. Wis ngene supaya gampang tak gawekno ilustrasi, kata Imam Ghazali. Ada raja punya budak yang tugasnya melayani, biasanya disebut gulam. Raja ini punya anak kecil, anak kandung. Teko selir, teko permaisuri ora diterangno karo Imam Ghazali, wis bayangno dhewe. Dari permaisuri apa pokoknya walat. Jadi relasi antara raja dengan budak pelayan, dengan relasi raja dengan anaknya kandung, itu kan beda. Anak kandung ini adalah buah hati si raja. Seandainya raja memerintahkan si budak pelayan untuk mengawasi anak, bahkan diperintah untuk memukul anak jika si anak berbuat salah, berbuat tidak pantas, maka ya si pelayan ini, si budak ini, ya, kalau memang dia patuh dan taat kepada juragannya, kepada tuannya, maka dia hanya tidak akan membenci, ya. An yaghduba mamar qad asal ada, tidak akan membenci si anak itu. Marah tetap marah, ya. Mukul tetap mukul, ya, kalau si anak salah. Tapi kemarahannya ini, memukulnya ini kepada si anak itu karena diperintahkan oleh tuannya alias si raja. Dan dia melaksanakan itu, memarahi dan memukul anak itu karena memang ini mematuhi perintah raja, ingin dekat dengan raja. Nah, pas mukul ngene iki kan si gulam tidak mungkin disertai dengan kesombongan. Adek sombong. Lha pangkate dhek budak ya arep sombong, kan begitu. Nah, dia bahkan akan ya tawadhu kepada si anak.
yang diawasi, yang dia pukuli, dia tawadhu. Kenapa? Ini putra mahkota ini. Mungkin kelak akan jadi raja mengganti ayahandanya. Lah saya ini jadi budak. Terus punya anak, belum tentu merdeka. Apa nih jadi rojo? Nah ini benar. Jadi dengan cara penggambaran seperti ini jadi jelas Allah itu bagaikan raja, ya, yang punya budak pelayan, yakni kita. Juga Allah punya orang fasik, kaya anaknya Allah. Salah nggak ini? Gue malah sing fasik tidak anaknya Allah. Pokoknya intine juga yang jadi fokus ilustrasi ini apa? Bahwa ketika si budak pelayan ini memarahi si anak, bahkan mukul si anak, itu tidak disertai kesombongan. Dia bisa marah, bisa mukul, tapi tidak sombong pada anak yang dia pukul, anak yang dia marahi. Kenapa? Lagi anak rojo, putra mahkota. Adik jotosi aja dikongkon bapak gitu. Tuh. Demikian juga kita bisa melihat orang ahli bidah, orang fasik. Bisa juga ini kelak di akhirat derajatnya lebih tinggi di sisi Allah dibanding kita. Karena apa? Mungkin dulu qadha dari Gusti Allah sudah mencatat ini nanti akan husnul khotimah, gitu kan? Di akhirat kedudukannya akan tinggi. Lah sampean qadha qadare nek zaman azali ora, malah suul khotimah. Utawa kamu biasa-biasa saja, datar-datar saja selama hidup, kan tetap mulia BI. Makanya tidak, dengan pemahaman seperti ini kita tidak sombong. Nah kita kalau benci ya karena diperintah Allah. Allah memerintahkan kita membenci. Allah memerintahkan kita membenci, memarahi perilakunya itu. Nah, jadi bisa sekaligus kita apa istilahnya mematuhi perintah Allah, memusuhi fasik dan bid'ah, kefasikan tanpa kita merasa sombong. Ora biasa. Wong nek iki sing garis keras iki. Nek wis muni takbir, wah. Takbir itu ya takbir. Memang Allah Maha Besar. Ternyata Allah Maha Besar yang dia pahami, sayalah yang lebih besar dari kemungkaran yang sedang saya basmi. Jadi mengenai Allahu Akbar itu bukan bermakna Allah Maha Besar. Maknanya saya berhak untuk menumpas kemungkaran. Magurur. Yes. Asabab